pasti pengen kita untuk klarifikasi full gimana ceritanya mulai dulu sampai hilir, tapi kita punya hak ya, punya hak untuk mengkomunikasikan seminim mungkin gimana caranya kita juga makin sehat secara mental. Baju putih itu kelihatan sederhana banget tergantung dari mereknya sih Mas. Kalau mereknya jenis misalnya Chanel ataupun dari merek-merek terkenal lainnya, paling tidak harganya ya sekitar baju-baju begitu tuh yang sederhana ada 10.000 US dollar juga ada. Apalagi mereka pasangan yang sudah punya anak kan gitu ya, dimana nanti pandangan si orang tua, mungkin di sini kan ada sekolah ya, anaknya kan sekolah dua-duanya nih, jadi lebih ke masyarakat luas dampak dan efeknya. Artinya bukan lebih ke dalam dirinya dia malu atau seperti apa, tapi lebih ke gimana ini pandangan orang terhadap saya, kurang lebih kayak gitu. Kemunculan Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia memang berhasil membuat gempar seluruh jagat maya. Ya, di tengah belenggu hukum yang mengintai sang suami, banyak masyarakat yang yakin bahwa Sandra akan tampil tertekan dan penuh kerahasiaan. Bagaimana tidak, nama sang suami kini termasuk ke dalam daftar tersangka kasus dugaan korupsi yang berpotensi merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Apalagi pada saat penahanan suaminya, Sandra Dewi baru saja menjalani operasi medis untuk mengatasi penyakit wasir yang ia derita. Namun semua itu terbantahkan dengan kemunculan Sandra yang tampil seadanya dan dengan senyuman indah yang masih menghiasi rona wajahnya. Tidak tanggung-tanggung, kala itu Sandra Dewi bahkan sempat meminta doa dan dukungan dari masyarakat. Walaupun kini aksinya itu justru membuat Sandra dideru komentar negatif, sebuah tanda tanya juga muncul, yakni apa yang sebenarnya ada di pikiran ibu dua anak itu. Lantas, seperti apa seorang pakar kesehatan mental menanggapi ketenangan Sandra dari kacamata psikologis? Benarkah aksi penutupan kolom komentar yang dilakukannya menjadi salah satu amunisi Sandra Dewi dalam menjaga kesehatan mentalnya? Serta mungkinkah pula mental Sandra Dewi kini tengah terganggu akibat penangkapan sang suami? Butuh orang psikis ya, mungkin ke coach ya yang bisa mendampingi, terus ke ranah-ranah psikolog ya yang pasti ya, karena satu ini menyangkut anak-anak juga, yang pasti seorang anak tidak lepas dari perasaan-perasaan yang dirasakan oleh orang tua. Ini akan berdampak tentang tumbuh kembang anak sih. Apalagi dalam hal ini kan terpublish semua ya, vulgar semua. Jadi dari mulai orang tuanya memakai baju berwarna apa, ya di sini sudah vulgar sekali. Artinya tidak tidak memungkinkan untuk kita sendiri ya, si korban ini ya, artinya si yang punya masalah ini itu gimana caranya berupaya sendiri, tidak mungkin, pasti butuh beberapa pihak, termasuk orang-orang yang expert di bidang itu gitu. Pasti ya, yang satu kena mental ya, nggak ada satu istri, ini kita ngomongin rata-rata manusia ya, rata-rata istri kan gitu, perempuan kan gitu ya, nggak mungkin yang namanya nggak kena mental. Pasti di situ ada kecewa, sedih, mungkin secara personal ke personal ya, ini kecewa kenapa seperti itu gitu loh, dengan hasil yang seperti itu kan gitu ya. Belum lagi dihadapkan dengan bukan kecewa tapi rasa malu gitu ya, rasa malu dengan apalagi dia seorang public figure, itu yang menurut saya sih pasti kena mental banget.
apalagi mereka pasangan yang sudah punya anak kan gitu ya, dimana nanti pandangan si orang tua, mungkin di sini kan ada sekolah ya, anaknya kan sekolah dua-duanya nih, jadi lebih ke masyarakat luas dampak dan efeknya. Artinya bukan lebih ke dalam dirinya dia malu atau seperti apa, tapi lebih ke gimana ini pandangan orang terhadap saya, kurang lebih kayak gitu. Selagi aku bisa dukung, ya aku kasih semua yang dia mau olahraga, menurut aku kan itu oke. Ya anak zaman sekarang mungkin lebih suka main gadget ya, untungnya anakku lebih suka olahraga. Ini kan perempuan yang menurut pandangan secara mental kuat ya, secara psikis juga termasuk sehat. Artinya artis yang mempunyai popularitas dengan benar-benar dari bawah sampai dia ke atas kan gitu ya. Dengan seperti itu saya rasa mentalnya sehat. Nah, keterpurukan seperti sekarang artinya bisa jadi ini menjadi pukulan yang sangat-sangat berat ya. Artinya ini bukan yang mudah, apalagi di mana masalah karir seorang suami, dan notabene suami istri ini menurut saya sih pasangan yang harmonis ya tadinya ya, tidak ada masalah, kurang lebih seperti itu. Pasti kena mental. Kalau pengen kesehatan mental selalu terjaga, minimal dari peristiwa ini kan kekacauan ya, artinya yang dia belum pernah merasakan akhirnya merasakan seperti ini, dan ini di luar dari perkiraan yang sebelumnya. Artinya bisa jadi sih masalah ini masalah yang mungkin ya masalah lain, tapi ini kenapa masalah ini gitu loh. Ini masalah besar yang tidak pernah terpikirkan. Artinya itu musibah yang mungkin kalau musibah biasanya ya musibah yang ringan-ringan mungkin terjadi di kehidupan kita, mulai dari anak mungkin ya, tapi ini kan ini semua aspek, mulai dari karir, mulai dari internal dia, mulai dari bukan hanya karir satu sisi tapi dirinya sendiri. Menurut saya penting sekali untuk menjaga kesehatan mental. Yang pasti ketika kita tidak bisa menerima hempasan itu intervensi negatif itu dari luar, menurut saya better menutup sosial media itu sangat menjadi solusi satu-satunya ya. Menurut saya satu-satunya pengaman untuk tidak terjadi intervensi negatif dalam diri kita, menutup sosial media itu sangat disarankan, karena banyak unsur yang dimana orang luar nggak paham tentang kronologis cerita aslinya, dan intervensinya ini biasanya cukup pedas sekali dan membuat kita merasa makin terpuruk, yang satu merasa makin tidak dipahami ya, akhirnya muncul perasaan yang tidak nyaman. Nah ini juga efeknya sangat luar biasa. Orang pasti pengen kita untuk klarifikasi full gimana ceritanya mulai dulu sampai hilir, tapi kita punya hak untuk mengkomunikasikan seminim mungkin gimana caranya kita juga makin sehat secara mental. Terseretnya nama sang suami dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah memang membuat Sandra Dewi mendapatkan sorotan tajam warganet kemanapun ia melangkah. Ya, Sandra bahkan mendapatkan sorotan negatif kala dirinya hadir sebagai saksi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pasalnya, banyak yang terbakar amarah karena Sandra masih berani tampil dengan ekspresi tenang, bahkan meminta doa dan dukungan warganet. Menariknya, reaksi dan gelagat Sandra yang masih tampak tenang bukanlah satu-satunya hal yang mencuri perhatian masyarakat luas. Pasalnya, banyak pula yang ikut menyoroti pakaian yang ia kenakan. Seperti diketahui, pada hari itu Sandra hadir begitu sederhana dengan balutan kemeja putih dan bawahan yang bernuansa gelap. Namun siapa sangka, menurut pandangan seorang pakar fashion, tidak ada hal sederhana yang dikenakan Sandra pada penampilan casualnya itu. Tak main-main, kemeja putih yang ia kenakan saja memiliki nilai jual yang lebih dari $10.000 Amerika. Lantas, apa yang ingin ditunjukkan Sandra lewat penampilan itu menurut pandangan seorang pakar fashion? Serta seberapa banyak uang yang dikucurkan Sandra untuk membandrol outfitnya saat pemeriksaan Kejagung?
memang dalam penampilannya tidak sesederhana yang kita lihat karena memang gayanya si SD ini emang dengan tampilannya selalu kelihatan very casual, very chic simple gitu ya. Tapi nilai harga ya sesuai dengan apa yang dibelikan sama sang suami gitu. Semuanya tidak boleh hanya ecek-ecek karena ya maunya ditambah lagi dengan value-value yang tampaknya lebih memuja si istrinya ini dengan pakaian-pakaian yang memang bermerek dan harganya minimal itu ya di standar rata-rata para sosialite. Baju putih itu kelihatan sederhana banget tergantung dari mereknya sih Mas. Kalau mereknya jenis misalnya Chanel ataupun dari merek-merek terkenal lainnya, paling tidak harganya ya sekitar baju-baju begitu tuh yang sederhana ada 10.000 US dollar juga ada. Dia adalah tipe average perempuan yang sebetulnya bersahaja, istilahnya bersahaja Mas. Bersahaja dalam cara berpakaian itu yang tadi saya bilang adalah looknya itu ini pretty chic gitu. Pretty chic itu cuma chic tapi dalam istilah cantik aja gitu. Jadi tidak bermimpikan berpakaian dengan ada labeling yang nyata, ada tandanya, ada logonya pun juga. Saya lihat dia pernah pakai ada logo itu cuma dia pakai topi gitu ya. Jadi itu pun tidak terlalu kentara juga. Jadi sebetulnya dalam keseharian tampilannya sebetulnya yang kayak gitu. Cuma jenisnya itu adalah pretty chic gitu. Tidak ada yang tidak bermerek karena kalau misalnya mau jam tangan pun misalnya dia harus memakai jam tangan paling tidak jam tangannya pun harus ada harganya yang sesuai juga gitu. Bahkan kalau perlu dia pakai sapu tangan pun sapu tangannya juga ada gitu. Itu yang terjadi karena dalam hidup seorang SD yaitu tadi digambarkan seperti seorang Cinderella. Tidak ada yang sederhana dalam hidup seorang sosialite yang menganggap dirinya money is nothing gitu loh. Jadi uang itu sudah tidak lagi menjadi permasalahan. Yang penting sekarang adalah waktunya untuk memilih selera. Jadi kalau selera, yang kita dapat apa nih? Kalau mau yang didapatkan dari sekitar ini ya udah tinggal tunjuk. Malah justru kalau saya lihat sih seolah-olah gini, jangan yang itu kemurahan, bisa jadi gitu. Ekspresi wajah dan gestur tubuh yang ditampilkan Sandra Dewi kala dirinya hadir di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu memang masih memancing beragam reaksi yang berbeda-beda dari jutaan pasang mata yang menyaksikan. Pasalnya, banyak masyarakat yang menilai bahasa tubuhnya sangatlah di luar nalar. Bagaimana tidak? Pada kesempatan itu, ia masih bisa tampil percaya diri dengan menebarkan senyum dan melambaikan tangannya kepada awak media. Bukan itu saja, Sandra Dewi bahkan sempat-sempatnya melemparkan gestur sarangheo yang mana merupakan love sign ala Korea. Padahal, nasib sang suami kini seolah berada di ujung tanduk dan menanti kepastian hukum yang tidak pasti. Lantas, seperti apa pandangan pakar mikroekspresi tentang ketenangan Sandra Dewi? Mungkinkah ketenangan itu berasal dari keyakinan hati Sandra bahwa dirinya mampu untuk melewati semua rintangan ini? Ya, kalau kita bicara bahwa bagaimana gestur yang ditampilkan oleh Sandra Dewi, buat saya dia ya terlihat santai sih. Itu kan satu yang kalau kita lihat dari jauh tuh dia senyum gitu ya, masuk gitu. Saya tidak melihat ada sebuah penanda bahwa ataukah mungkin ketenangan itu hanyalah sebuah topeng yang menutupi rasa panik yang berkecamuk di hati terdalamnya? Tapi itu bisa jadi berarti bahwa dia itu
mungkin ya memang tidak mau nunjukin bahwa dia tegang, dia kalut, dia khawatir atau semacamnya. Dia punya waktu untuk dengan timnya, dengan kelompoknya, dengan kuasa hukumnya untuk diskusi sebelumnya. Jadi buat saya tampilan yang ditampilkan oleh Sandra Dewi terlihat natural. Sekali lagi, terlihat natural itu bukan berarti bahwa dia pasti nggak bersalah atau bersalah ya, tetapi bahwa itu bisa jadi memang salah satunya lebih mudah karena Sandra Dewi kan juga seorang public figure, bukan orang baru dalam hal itu. Jadi lebih bisa jaga wajah, jaga perilaku. Itu sih yang ditampilkan. Orang-orang yang sudah biasa di depan kamera, sudah biasa dalam dunia publik gitu ya, entertainment apalagi, itu bukan orang-orang yang katakanlah sulit untuk menyembunyikan ekspresi mereka. Mereka sudah, apakah mereka tadinya pemain sinetron kah, film kah, apakah kemudian dia model semacamnya, itu orang-orang yang biasa untuk tetap tampil senyum misalnya, walaupun hati mereka lagi berantakan misalnya, atau lagi takut, lagi kalut dan sebagainya. Jadi hanya penampilan sekilas tidak bisa kita jadikan patokan untuk bisa menilai apakah mereka kalut apa enggak. Kalau ditanya apakah mereka menyembunyikan sesuatu, saya pribadi akan bilang sudah pasti mereka nyembunyikan sesuatu, apalagi dalam kasus seperti itu. Sebetulnya dia pasti kepikiran sih, pasti, tapi tidak dalam tingkatan yang bisa membuat dia sangat terganggu sehingga dia nggak bisa senyum lagi gitu. Banyak sekali para public figure segala macam gitu ya, yang dia itu tanda petik merendah untuk meninggikan mutu istilahnya gitu loh. Ya, buat saya cara dia bicara bahwa mohon doanya itu hanya sebuah otomatis aja keluar bahwa itu kata-kata yang harus diucapkan, harus dikeluarkan kalau mau tidak terlalu dihujat oleh netizen. Akan ada netizen-netizen yang merasa bahwa ini kan kasihan segala macam, yang mereka nggak bisa berpikir bahwa kasihannya mereka itu sebetulnya nggak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh mereka dan kroni-kroninya gitu loh. Belum itu. Dia tidak berubah, tetap Sandra Dewi yang biasa. Justru itu kan pertanyaannya, kok bisa jadi tetap kayak gitu ya? Bisa sepede itu ya? Nah, balik lagi ke penjelasan saya sebelumnya. Arti kata Sarangeo itu adalah sebuah simbolisasi bahwa dia masih tanda petik merasa pede dengan dia akan melalui semuanya ini dengan tetap nyaman-nyaman aja. Mengeluarkan kata-kata yang biasanya ingin didengar netizen supaya nggak terlalu dihujat-hujat amat. Kayak gitu. Apakah tulus? Saya sih tidak merasa seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Game In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.